الحق الوطين القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم. Sampaikan secara drill dahulu terkait cara berkendaraan yang baik, kemudian tujuannya adalah supaya kita selamat mulai dari berangkat sampai dengan tujuan. Ya, silakan adik-adik menggunakan helm pada saat mau sekolah, yaitu helm standar. Ya, helm standar. Silakan. Ada tipsnya ya. Ya. Sebelum kita naik sepeda, kita harus melakukan cek dulu. Jadi ini tadi ya. Ada yang tidak ada kata. Ya, ini karena helmnya helm baru, untuk plastiknya memang sengaja tidak dilepas dulu karena nanti untuk adik-adik juga. Ya. Kalau sudah terbuka, baru kita pasang ke kepala. Jangan lupa cek dulu untuk ada spion apakah longgar atau enggak. Baru nanti di sini ada namanya tali. Tali ya. Rapatkan. Sampai bunyi klik. Ya, sampai bunyi klik. Ada tali, bukan aja. Setelah itu kita baru cek. Ini apa Pak? Caranya kita menyalakan starter atau sepeda. Apa seperti ini boleh dinyalakan adik-adik? Gimana caranya? Saya minta 2 orang. Paham ya mas ini ya? Ini. Jadi sebenarnya jangan langsung naik seperti ini Pak. Kita cek dulu sebelum kita on-kan dulu kuncinya. Ya. Setelah tahu engine-nya nyala, indikatornya nyala, baru kita akan starter. Bila mana nanti sepeda motornya tidak ada starter, jadi kita pakai engkol bahasa sini ya Pak. Engkol ya. Alat kaki kanan ke bawah. Ya. Ini kaki kiri atas. Karena kenapa kaki kanan di bawah? Sehingga motornya di kaki kanan ya. Baru lihat. Ya, kaki kanan di bawah. Kekuatan supaya sepeda enggak berterabang. Lalu kita akan start. Pengirannya gimana Pak? Jangan terlalu segini. Ini boleh enggak? Enggak boleh kan? Ingat, jangan coba-coba kalian dengerin pakai in depan pertama. Perkenalkan, nama Ulun Riana dari kelas 10-3. Ulun hendak bertakun, kenapa kada boleh kebakan berantakan yang kayak tadi. Terima kasih Pak. Dari kelas 10-5, pertanyaan Ulun adalah apakah ada sanksi bagi pemakai helm dengan logo SNI palsu. Jadi kan tadi Bapak harus pakai helm standar saja Pak. Nah, jadi aman misalnya ada orang yang pakai helm yang pada pakai yang belum lulus standar, apakah ada hubungannya? Terima kasih. Kelas 10-5. Jadi saya ingin bertanya kenapa jadi jika Bapak ketemu orang saat di jalan dia tidak menggunakan helm dan umurnya masih di bawah 18 tahun, Bapak gimana cara mengatasi? Lihat tangannya ke bawah. Iya, tadi kan? Panas, Pak. Panas. Ada hendak menyerang. Itu
Kan sekarang zaman skincare apa itu ya? Coba ada cek duanya. Kalau ada komplainnya, anggap aja dibilang free komplain ya. Oke. Sama. Jadi kenapa kita mengharapkan atau menganjurkan adik-adik semua dan semua pengguna kendaraan roda 2 untuk menggunakan helm SNI. Helm SNI berarti sudah standar nasional. Ya, terkait nanti ya yang sudah Bapak sampaikan tadi di awal, pada saat kita jatuh ya dengan menggunakan helm SNI berarti kita mengurangi benturan pada kepala kita. Mau di atas umur atau dewasa sama saja. Ya, karena aturan adalah untuk pengguna jalan, bukan untuk kelompok di bawah umur saja. Ya. Pakai helm tanpa kaca. Perlengkapan keselamatan untuk menggunakan sepeda motor. Pun ditegur oleh petugas. Ya, banyak. Untuk standar sepeda motor itu sebenarnya 2. Kenapa Pak nggak boleh 3? Kelebihan makan di situ. Ya. Kalau dari pribadi adalah helm, ya, sebagai pelindung kepala kalau ada kecelakaan. Itu yang pertama. Kemudian kelengkapan di kendaraan adalah spion. Yang pertama. Spion kenapa harus dipasang? Ya. Mungkin adik-adik tidak memikirkan keselamatan orang yang ada di belakangnya. Adik-adik, ya, untuk kepentingan adik-adik, mau dilepas, ya, adik-adik akan kena debu, ya. Kalau dipergunakan akan membantu adik-adik mengurangi kenanya debu di muka. Mobil kacanya mau segelap gimana pun teman-teman tetap ketahuan karena cekreknya kan ada tuh ya, blipnya yang pakai yang cahaya itu sudah terang sekali. Mau coba persona oleh mobil ceweknya terkelompok masuk ke dalam mobil akhirnya mau bersandar, hati-hati ya, bisa ketangkap kamera langsung oleh para petugas ataupun ibaratnya petugas yang nakal kepada penilang. Jadi tidak ada istilah lagi pungutan liar. Tanya Pak, apakah ada denda jika pengendara melebihi kecepatan maksimal dengan jempol, dengan sisa, dengan pasar, terima kasih. Melebihi kecepatan, ini jujur kalau dari saya sendiri belum bisa menjawab secara detail karena ini bagian hukum ya. Saya bisa menjelaskan secara umum aja tadi. Di mana pasalnya ini 287 ayat 1 ya tadi ya. Ayat 5 itu pidananya Rp500.000. Bagaimana Polantas Syarif memastikan sistem template tetap adil bagi masyarakat yang merasa tidak kena pelanggaran. Tarifnya seperti ini keadilannya. Keadilannya adalah kami menyampaikan kepada teman-teman tentang tilang elektronik ini semua sekolah sehingga sudah tidak ada lagi merasa pengeluh Pak tidak adil bagi kami karena kami tidak disampaikan. Oke? Karena lawan kecelakaan di jalan itu berarti melihat jalannya apakah jalan itu rawan kalau misalnya ada adegan penyalipan atau masih aman. Jadi kadang kalau misalnya jalannya lurus tiba-tiba dia jalannya tetap makanya utuh berarti jalan situ rawan kecelakaan. Santun bermedia sosial. Mohon disimak baik-baik, dicatat yang penting-pentingnya. Pada materi ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Ismail. Kepada Bapak kami persilakan. Maka itu baik. Baik ada sebuah media sosial itu. Nah itu. Jadi kalau berlebihan, tolong 5 ini biar perhatikan lagi biar yang sebelum dia posting.
disaring dulu sebelum dia posting. Next. Nah ini yang pertama, menjaga privasi, tidak boleh memberikan informasi data diri di media sosial. Mengganti passwordnya siapa? Dari HP-nya. HP-nya berpassword siapa? Berpassword. Yang lainnya ada berpassword kah? Berpassword. Tolong yang belum hari ini di-passwordi. Buat kalian jangan mudah percaya dulu. Check and recheck. Yang kedua, lanjut saya video lanjutan. Lain seperti itu. Nah ini. Jadi ini ada video call, WhatsApp. Dia tuh ya. Nah, pendeta ini mengaku pendeta. Sama. Sedangkan pendetanya ini betul dapat pendeta Markus Nomen yang disolek itu orangnya. Ya, karena itu tulis. Nah artinya sebelum hacker itu bisa masuk ke dalam, kalau tanpa pin tadi itu bisa masuk. Pin yang dikirim ke sudah lawas, terus kita tuh lupa kata sandinya. Nah disitu kan kita tuh biasanya simpan kok itu nomor yang dia itu foto-foto ada. Tapi orang-orang ada yang menyimpannya selalu simpan kok gitu kan anak menurut aku itu, tapi emailnya sudah ada ingat sama sekali dari yang ingat apalagi kata sandinya. Terima kasih. Buang media sosial kalau bisa. Nama emailnya tahu, alamat emailnya kan tahu. Kan ingat alamat emailnya sama sekali aktif adanya. Mungkin bisa dilaporkan dari pertemanan yang sudah dilaporkan, tapi belum harus, karena yang melaporkan itu sedikit. Mengembalikan data-data pribadi dari HP yang hilang ke apa? Ya mungkin bisa mengangkat HP-nya itu. Kalau hilang biasanya file management bisa, tapi emailnya tahu, maksudnya tahu, misalnya bisa. Dia mengambil datanya pun bisa. Tapi ya, panas itu tanda-tandanya. Nah, kemarin dulu mempelajari yang namanya OSINT. OSINT itu cara membedakan sebuah link itu asli kadanya, misalnya bri.co.id. Nama saya Haider Azra dari kelas 10-5. Jadi saya ingin bertanya, ketika handphone diretas oleh hacker, bagaimana kita caranya mengembalikannya dan cara mencegahnya gimana? Bagaimana cara mengembalikan HP yang sudah terhack? Pertama jangan panik, itu satu. Yang kedua, tolong VPN itu ke mode pesawat. Nah, mode pesawat dulu, dipindahkan ke mode pesawat supaya HP VPN tidak terhubung internet. Dari telepon yang tidak dikenal, kadang-kadang kita retake, ini kan ngalir apa. Nah di sebuah handphone Android rasanya sudah ada fasilitas, WhatsApp pun sudah ada fasilitas untuk tidak menerima telepon yang tidak dikenal. Semua yang sudah berkenan menyampaikan materi hari ini, semoga kita semuanya bisa menggunakan media sosial lebih bijak lagi. Sekian, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku
Aku anak Indonesia hebat, karakter kuat yang disampaikan oleh Ibu Haja Rahmawati MPD. Yuk, K-nya kebiasaan, A-nya anak Indonesia hebat. Yaitu gerakan untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan positif pada anak-anak Indonesia sejak dini. Oke, lanjut. Apa saja? Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan hidup kekal. Mau berkarakter? Semuanya. Dan ya, itu lebih tepatnya. Untuk yang karakter itu beribadah dan bermasyarakat. Untuk yang cerdas itu mungkin yang lebih utamanya adalah gemar belajar. Lalu semuanya saling mendukung. Ya. Oke, ada tujuan. Beribadah, berolahraga, bermasyarakat, makan sehat, hidup cepat. Dari kelas 10-3, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun cepat, beribadah, berolahraga, makan bergizi dan sehat, gemar belajar. Bila sudah memilih, tuliskan bagaimana cara mempraktekkannya, kemudian apa manfaat yang dirasakan. Tidur jam 8 sampai 10 malam. Caranya tutup mata sampai tertidur. Manfaat bangun lebih segar. Tidur jam 9, gampang berpikir. Cepat tidur jam 9, gampang. Manfaatnya yaitu tidak ketemu sekolah atau Caranya kayak macam olahraga. Ini sekarang pagi ya? Atau futsal? Futsal lagi pagi. Oke. Sesuai dengan ajaran para ulama atau fikih, berolahraga untuk menjadi kuat, sehat dan bergizi. Tidur cepat, mata tidak ngantuk saat belajar. Gemar beribadah, mendapatkan pahala, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Segalanya, mohon maaf atas kesalahan dari perbuatan atau kata-kata yang telah kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa meresap di hati bagian pian dan bisa dilaksanakan dengan senang hati. Peran besar dalam pendidikan, literasi, dan pelestarian sejarah. Oleh karena itu, menjaga buku dan fasilitas perpustakaan adalah tanggung jawab bersama. Nah, ini ada beberapa foto koleksi. Di sini ada ruang sirkulasi, ruang koleksi perpustakaan, ada buku fiksi, ada buku pelajaran.
berisi kayak larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di perpustakaan. Habis itu apa lagi? Habis itu terima kasih berarti. Apa? Kayak anjuran yang dilakukan harus dilakukan. Perpustakaan apa dulu? Sebagai apa perpustakaan itu? Sebagai tempat penyimpanan. Oke, good. Sebagai tempat penyimpanan buku. Terus tadi apa? Ada larangan yang tetap tertib? Apa? Sebutkan aja yang seingertian aja nak pada Papa. Tidak boleh memakai pakaian dari orang lain. Boleh, ya tidak. Boleh bawa makanan atau minuman. Iya, good. Tidak boleh membawa tas. Kenapa nggak boleh bawa tas? Karena Oh, oke. Terus? kata lanjutnya harus kembalikan tepat waktu. Tempat benda habis di tempat jam. Oke. Koleksinya buku-buku dan Tempat koleksi buku boleh. Apa lagi? koleksi buku, terus peminjaman buku. Iya. Biasanya kan ke perpustakaan, di perpustakaan mana biasanya? Saya perpustakaan SMP Negeri 4 Balikpapan. Oh iya. Kemarin ngapain aja di perpustakaan sana? Waktu sekolah apa aja? Saya baca buku untuk lomba Lomba apa? USN Oke, good. sama belajar tentang matematika, fisika, kimia, biologi juga. Bawa tas, tidak boleh membawa tas, tidak boleh bawa makanan sama minuman dikarenakan takutnya kotor perpustakaannya. Terus dikarenakan zaman sekarang kan zaman generasi Gen Z kan, anak muda lebih memperhatikan HP daripada generasi. Untuk membaca itu tipsnya kayak apa? Yang pertama saat bangun pagi, saat bangun tidur jangan langsung buka HP. Bisa bagi yang muslim bisa sholat. Terus habis itu bisa mencari sumber informasi yang tidak hoax. Terus Batu, botak, terus hilang. Jangan sampai hilang, karena hanya dijurungi sekali. 1 minggu lapor ke perpustakaan, ibu kartu ulun hilang. Hanya seminggu dijurungi kartu sudah hilang. Jadi kalau sudah dijurungi, disimpan baik-baik. Kalau ada dompet disimpan di dompet atau di tas yang pian pakai ke sekolahan, supaya jangan hilang. Kalau di kantong baju atau di kantong rok, karena ketampas. Tiba-tiba ke perpus, ibu kartu ulun rusak. Jadi kalau dijurungi karena dirawat kartunya, terus tanggal pinjam, terus ada judul bukunya apa yang pian pinjam, sesuai yang pian pinjam. Misalnya ini, buku bahasa Inggrisnya kelas berapa? Buku bahasa Inggrisnya kelas 11. Ditulis kalau kelas 11-nya, bukan buku bahasa Inggris yang kelas 11 yang pian tulis ada, bukan kelas pian, cuman kelas buku ini. Karena buku ini ada buku kelas 10, ada buku kelas 11, ada buku kelas 12. Jadi bukan yang kelas pian yang pian tepati, tapi kelas yang ada di buku ini 00282. Kenapa nomor induknya ditulis? Berarti kan misalkan atas nama si A yang meminjam dengan buku ini, dengan nomor induk yang ini, apabila nanti saat pengembalian buku induknya tidak sama, berarti itu bukan pemiliknya. Itu kan atas nama pian, pentriannya kan pian pakai kartu perpustakaan tadi loh, ke perpustakaan. Nah berarti itu atas nama pian. Pian harus bertanggung jawab dengan buku itu, apa yang pian pinjam. Pian harus bertanggung jawab. apakah kita boleh ke perpustakaan? Kalau untuk berkunjung, tapi untuk peminjaman
menunggu kartunya selesai dibuatkan. Tapi kalau untuk berkunjung, kan apa-apa, kalau anak membaca di tempat boleh. Satu semester nanti setelah satu semester dipinjam, untuk naik ke semester kedua itu apabila bukunya satu semester kan berarti periodenya satu semester, dikembalikan dulu baru bisa pinjam kembali. Nah ini karena kelas 10 proses dulu kartunya, masih diproses kartu perpustakaannya. Nanti kalau sudah siap, nanti mungkin akan disampaikan bahwa kartu perpustakaannya sudah siap dan kalian boleh untuk meminjam buku di perpustakaan. Sebelumnya perkenalkan kembali nama Nolong, nama kakak Ansari dari kelas 12 A1. Kakak menjabat sebagai koordinator sesi 2 di OSIS. Nah, bukannya tips sih, tapi lebih ke habit. Jadi ketika sebelum ada, karena di tempat kakak itu jarang ada yang main HP, jadi kakak ini lebih banyak membaca koran, ada buku, baca buku. Dan terkadang di SD itu banyak sekali buku-buku, jadi kakak baca-baca. Dan sekarang itu sudah menjadi habit kakak. Bahkan di SMP kakak juga pernah menangkan lomba itu kan, pembaca buku terbanyak. Dan sampai ke semansa itu agak berkurang karena kenapa? Kakak sudah tahu kalau ada yang namanya perpustakaan daerah. Jadi sebelum masuk semansa kakak di situ terus. Dan karena sudah kurang bacaan-bacaan yang sudah ada di sana, jadi kakak pindah ke semansa pun. Jadi karena selama pembicaraan ibu tadi banyak yang ada mengerti kok. Jadi kakak tanyakan yang lain aja. Sebutakan jenis-jenis buku. Ada bisa? Fiksi, buku non fiksi, buku pelajaran, fiksi, non fiksi, majalah, koran, buku pelajaran, non fiksi seperti novel, non fiksi, non fiksi, kumpulan lagu-lagu daerah, kalau lagi kayak. Oke, terima kasih jawabannya.